Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dusri Afrinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi prakarya dan kewirausahaan tentang sistem perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, kita udah sampai ke KD yang ke-3.2, memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. KD ke-4.2-nya, menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Adapun konten yang kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama, budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Yang kedua, budaya lokal non-benda. Yang ketiga, ragam budaya non-benda di Indonesia. Yang keempat, tahapan perencanaan usaha kerajinan. Nah, ternyata budaya tradisional di Indonesia bisa digunakan sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan suatu produk kerajinan. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu sangat kaya dengan budaya tradisionalnya, ya, yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok atau suku bangsa. Nah, ternyata terdapat lebih dari 300 kelompok etnik ya atau suku bangsa di Indonesia. Dan tepatnya 1340 suku bangsa Indonesia menurut sensus tahun 2010. Sangat luar biasa ya. Nah, itulah banyak sekali suku bangsa, banyak sekali perbedaan-perbedaan dari adat istiadat, bahasa, pakaian adat, tetapi itu bukanlah menjadikan suatu perbedaan, tetapi justru menjadikan kita satu kesatuan Republik Indonesia, dan kita pasti akan bangga. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Di negara-negara lain tidak seperti itu ya. Kalau di kita banyak sekali suku bangsanya, beragam. Makanya kalau di Indonesia itu ada istilah pulang kampung ya. Yang tinggal di Jawa Barat pulang kampungnya ke Jawa Tengah, misalnya ke Sumatera. Nah, itu kan sangat seru sekali ya. Nah, lalu Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Benar sekali. Jadi kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia. Dan semoga itu menjadikan kita lebih cinta kepada Indonesia. Nah, lalu sebenarnya budaya lokal non-benda itu apa sih? Pengertian budaya lokal sendiri adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati daerah tertentu. Sedangkan budaya lokal non-benda merupakan budaya yang tidak dapat disentuh atau tidak berwujud, tetapi bisa dirasakan atau dilihat. Contohnya apa sih yang termasuk budaya lokal non-benda itu? Contohnya, tarian. Ya, ada tarian. Tarian itu banyak sekali. Ada misalnya dari daerah Cirebon ya, ada tari topeng misalnya. Lalu tarian Bali, wah banyak sekali ya. Lalu pantun atau cerita rakyat. Biasanya kalau yang berpantun, yang sering kita dengar pantunan Betawi ya, kalau misalnya acara mau nikah ya, ada pantun ya. Lalu cerita rakyat, banyak juga yang terkenal itu kan, kayak cerita rakyat Malin Kundang gitu. Lalu musik ya, musik tradisionalnya musik apa nih? Lalu upacara adatnya juga berbagai macam. Ya. Nah, nanti dari budaya lokal non-benda ini bisa kita jadikan suatu
objek budaya gitu. Jadi antara budaya non-benda dengan artefak atau objeknya, nah itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Oke. Nah, ini contoh ragam budaya non-benda di Indonesia. Nah, itu di sini ada yang namanya tari burung enggang. Enggang ya. Ini dari Balikpapan ya, Kalimantan Timur ya. Nah, ternyata ini suku Dayak kan. Nah, ternyata ini bisa kita jadikan suatu kerajinan. Ini misalnya pin ya atau bros. Ini juga bisa kita jadikan gantungan kunci misalnya kalau kita tambahin cantelan di atasnya ya. Nah, lalu ada kegiatan khas daerah membajak sawah. Bisa kita bikin suatu miniaturnya membajak sawah. Nah, ini contohnya. Yang lain lagi banyak sekali. Nah, lalu tugas kamu nih, yang tugas di UKBM-nya, tadi kan budaya tradisional itu kan terbagi dua ya, ada budaya lokal non-benda, ada juga artefak atau objek budaya. Nah, kalau budaya non-bendanya itu kan ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat. Nah, sekarang kamu cari budaya lokal non-benda yang ada di Indonesia. Bisa juga kalian pilih dari daerah asal kamu ya. Kalau orang tuanya dari daerah mana nih? Nah, boleh kamu tuangkan di situ. Ini contohnya misal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, budaya non-bendanya cerita rakyat. Judulnya apa? Misalnya kita ambil Malin Kundang. Nah, lalu penjelasannya, Malin Kundang itu menceritakan tentang apa sih? Kamu ceritakan di sini. Ya. Jadi, tugas kamu ini yang di UKBM, kalian cari atau tulis jenis-jenis budaya non-benda. Namanya apa? Judulnya apa? Lalu penjelasan singkatnya. Oke, paham ya? Nah, kemudian tahapan perencanaan usaha kerajinan. Kalau kita ingin berwirausaha, harus mempunyai rencana, perencanaan yang baik, perencanaan yang terstruktur. Karena fungsi perencanaan usaha itu meliputi perumusan maksud berwirausaha yang ditujukan dalam bentuk sasaran yang akan kita capai. Nah, adapun kegiatan berwirausaha itu didukung oleh ketersediaan ada sumber daya manusianya, bahannya, alatnya, cara kerjanya, lalu pasarnya, dan modalnya. Nah, ini dikenal dengan sebutan 6M. Man, machine, money, market, lalu method, and material. Nah, seperti itu. Man ya, manusia. Manusianya itu harus punya keterampilan sumber daya manusia dalam proses produksi. Ya, bisa dari faktor internalnya berupa pengetahuan dia, pengalamannya, gitu. Bisa juga dari faktor eksternal ya. Eksternalnya tadi tuh yang ada modal segala. Nah, jadi sumber daya manusianya itu harus ada karena kita yang mau melakukan berwirausaha kan. Nah, kemudian mesin, peralatannya. Kita harus mempunyai peralatan yang mendukung dalam proses produksinya.
ya. Kemudian money, modal, pendanaan itu nomor 1 juga ya. Udah ada sumber dana manusianya, tapi kalau nggak punya modal nggak jalan juga usaha ya. Jadi kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ya, penting sekali itu modal. Marketnya, pasar sasaran dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan Indonesia. Ya, misalnya kita bisa jalan-jalan ke suatu daerah, ya pasti ada pernak-pernik oleh-oleh ciri khas makanannya lah, ya, atau dari produk kerajinannya. Kayak tadi misalnya seperti bros, gantungan kunci, misalnya patung-patung, nah kayak seperti itu. Nah, lalu bahannya, materialnya. Daerah Cikarang itu punya material apa yang banyak ya? Lalu bisa kita jadikan apa ya? Nah, itu. Lalu metodenya, cara kerja. Cara kerjanya menggunakan teknik apa? Apakah dipahat? Apakah dijahit, disulam, ya, teknik tenun, teknik lukis, teknik anyam. Nah, itu metodenya. Nah, ini contohnya identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Misalnya bahan bakunya itu pelepah pisang. Tekniknya itu dengan cara teknik apa? Pilin. Ya. Lalu diwarnain, lalu dianyam. Nah, ini contohnya tuh, anyaman dari pelepah pisang. Jadi anyaman itu nanti bisa kita bikin, dulu saya pernah lihat bingkai ya, pinggir-pinggirannya bingkai itu dari pelepah pisang ini, bagus sekali. Jadi back to nature. Nah, lalu misalnya dari bahan bakunya apa lagi nih? Eceng gondok, ya. Nah, ragam tekniknya diapain? Misalnya sama, dipakai teknik anyaman gitu kan misalnya. Nah, nanti gambarnya seperti apa? Dan diwarnain juga misalnya eceng gondok ya, dijemur. Pasti jemur dulu kan, biar warnanya coklat begitu. Nah, lalu contoh yang lainnya kira-kira apa lagi? Membuat apa lagi nih? Banyak sekali. Nah, nanti untuk seterusnya kalian harus bisa membuat perencanaan usaha. Ya, seperti apa itu perancangannya sampai kita bisa memasarkannya. Merencanakan ide usaha yang pertama. Kita mempunyai ide. Idenya seperti apa nih misalnya? Yang kita pikirkan pertama, budaya dan benda apa ya yang akan menjadi inspirasi kita? Lalu misalnya produk kerajinannya apa ya yang akan kita buat? Nah, alasannya kenapa? Kenapa kita ingin membuat produk kerajinan dari budaya dan benda tersebut? Nanti siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Sasarannya apa? Siapa sasarannya? Apakah semua umur ataukah anak-anak atau orang dewasa? Nah, nanti warna dan motifnya apa nih yang kita gunakan? Lalu tekniknya apa ya kira-kira? Lalu proses pembuatannya bagaimana? Langkah-langkah kerjanya bagaimana nih? Pertama diapain dulu nih? Lalu alat yang dibutuhkannya apa aja? Kayak begitu. Ya, itu merencanakan suatu ide usaha.
Jadi dari tugas yang pertama tadi, kamu mencari budaya yang ada di provinsi di Indonesia ini kira-kira apa. Lalu tadi tekniknya bagaimana? Nah, nyambung nih. Kalian akan merencanakan suatu ide usaha. Nah, kalau kita udah menyusun ide-ide kita, ide-ide produknya apa gitu kan? Misalnya kita kayak tadi simbolisnya misalnya burung enggang. Maknanya apa itu? Maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya berarti burung enggang dan perlindungan. Nanti kira-kira jadi benda kerajinan apa? Misalnya tekstil bermotif burung enggang. Seperti itu ya. Jadi antara potensi budaya non benda dengan potensi material tadi dan tekniknya, jadilah suatu kerajinan. Oke. Kalau kita udah mempunyai ide-ide usaha, ide-ide produk yang akan kita buat, lalu kita membuat sketsa atau desain produk. Kita buat gambar-gambar pakai pensil dulu boleh, spidol kalau langsung gambarannya bagus, pede pakai spidol atau pakai pulpen gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak pede ya pakai pensil aja dulu biar gampang dihapus ya. Membuat gambar, kita gambar dulu bikin produk apa nih. Misalnya pengen bikin motif batik misalnya. Ya. Batik mega mendung. Nah, lalu digambar motif batiknya seperti apa ya. Nah, lalu selain itu bikin apa lagi nih? Nah, kalau kita punya banyak ide-ide, pilihlah ide yang terbaik gitu. Lalu habis dibikin sketsa berupa gambar 2 dimensi, nanti kita bisa membuat studi model ya, prototip. Ya. Bentuk 3 dimensinya. Gitu. Jadi bisa dengan material yang sebenarnya, bisa juga bukan dari materi yang sebenarnya materialnya ya. Jadi bisa dibuat lagi. Jadi dari bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Lalu merancang sistem produksi usaha. Ya, perencanaan produksinya atau proses pembuatan kerajinannya. Prosedur dan langkah-langkah kerjanya ditulis secara detail, jelas, agar dalam pelaksanaan produksinya dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Ya, seperti itu. Jadi nanti bahan bakunya apa? Teknik produksinya bagaimana? Ya, jangan lupa juga sumber daya manusianya harus bisa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kalau udah selesai, kita bisa memasarkannya. Ya, karena lagi pandemi, misalnya kita tidak bisa memasarkannya, kita bisa presentasikan nanti berupa laporan portofolio. Oke. Ya, jadi nanti dari yang pertama ini merencanakan ide usahanya apa. Lalu nanti membuat sketsanya ya. Lalu merancang produksinya dari pembahanannya. Lalu alat dan bahan yang digunakannya apa, metodenya apa, barulah memasarkannya. Ya. Kalau barang yang udah dipasarkan, berarti nanti jangan lupa barangnya itu dikasih kemasan untuk melindungi produk dari kerusakan. Juga bisa untuk memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Dan kemasan juga berfungsi supaya menambah daya tarik
atau identitas suatu produk tersebut. Bisa juga, ya. Nah, nanti fungsi kemasannya juga didukung oleh pemilihan materialnya, bentuknya, warnanya, seperti itu. Jadi, material yang digunakan untuk membuat kemasan tergantung produk yang akan dikemasnya. Ya. Ada yang produk dikemasnya bisa dengan hanya plastik aja, atau bisa dengan ada yang harus menggunakan kemasan kaca misalnya, ya. Nah, nanti dalam kemasan itu nanti ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kemasan yang melekat pada produk tersebut disebut sebagai kemasan primer. Kalau kemasan sekunder berisinya beberapa kemasan primer yang berisi produknya, yang lalu kemasan itu juga didistribusikan sebagai kemasan tersier. Ya, banyak sekali ya kemasan-kemasan dalam suatu produk. Bisa berupa kotak, seperti kotak perhiasan misalnya, atau juga bisa sebagai misalnya kalau kemasan sekunder kayak misalnya berupa tas, ya, tas yang dari kertas kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan lupa ini untuk yang akan datang, kamu rencanakan lagi dengan matang, ya, di-matchingin sama tugas yang di UKBM tadi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.